Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa. Saudara, ada sebuah cerita seorang anak bermain bola di ruang tamu. Melihat peristiwa itu, sang ayah, sang papa berteriak ke anaknya, "Dek, jangan main bola di situ. Nanti bolanya kena vas bunga kesayangan mama. Kalau vas bunganya pecah, kamu loh ya yang tanggung jawab." Anak itu kemudian mengabaikannya dan tetap bermain bola di ruang tamu. Tidak lama terdengarlah suara prang. Terdengar suara itu, sang ayah langsung berteriak, "Tuh kan, udah dibilangin, pecah kan, tanggung jawab. Papa gak mau tahu, kamu yang beresin, kamu yang benerin vas bunga mama." Akhirnya sang anak hanya bisa menangis dan ketakutan. Saudara, saya rasa fenomena seperti ini sering kita lihat atau bahkan kita alami. Di sisi lain, ya baik juga sang ayah mengajarkan tanggung jawab kepada sang anak. Tapi saudara bayangkan kalau sosok ayah ini adalah sosok Allah ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Allah sudah memperingati Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah yang terlarang, tetapi Hawa dan juga Adam digoda oleh ular, iblis, dan mereka memakannya. Mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara bayangkan kalau di saat itu yang Allah katakan adalah, "Tuh kan jatuh dalam dosa, tanggung jawab, selamatkan dirimu sendiri." Saudara, mengerikan sekali kalau itu yang Allah lakukan. Tetapi ternyata bersyukurnya bukan itu yang dilakukan oleh Allah. Kejadian 3 ayat 21 menuliskan demikian. "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Saudara, adalah sangat benar bahwa Allah murka kepada manusia oleh karena pemberontakan mereka dan karena keberdosaan mereka. Dalam murkanya Allah memberikan hukuman kepada manusia. Perempuan akan menderita ketika melahirkan, laki-laki akan bersusah payah untuk mencari makan, untuk mencari pekerjaan. Dan hukuman yang paling berat adalah mereka terpisah dari persekutuan dengan Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Dan saudara, dalam keberdosaannya manusia menjadi malu akan ketelanjangannya. Dan yang dilakukan oleh manusia adalah mengambil daun ara, mengenakannya untuk menutupi malu yang mereka rasakan. Namun saudara, dalam murkanya Allah juga lah yang mengenakan pakaian kepada manusia yang berdosa. Kejadian yang tadi kita baca menuliskan bahwa Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang, mengenakannya kepada manusia itu dan juga istrinya itu. Saudara, Allah yang mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa juga adalah Allah yang telah mengenakan identitas baru kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada masa di mana kita terjerumus, bahkan bermain-main, tenggelam di dalam dosa. Kita dinajiskan oleh dosa. Tetapi Allah menyatakan bahwa Dia juga adalah Allah yang mengenakan identitas baru, membersihkan kita dari kenajisan dosa, supaya kita bisa mengemban status yang baru, yaitu anak-anak Allah. Dalam keberdosaan kita, Ia membersihkan kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ia tidak menyuruh kita untuk menyelamatkan diri sendiri, melainkan Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung upah dosa dan menebus kita dari dosa. Saudara, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang menanggung hukuman dosa dan Ia mengenakan pakaian baru, identitas baru kepada setiap dari kita yang adalah anak-anaknya? Jika kita percaya, maka Tuhan mengundang kita untuk mengaku dosa-dosa kita dan juga mengenakan identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara mengingat, mengetahui identitas Allah yang mengenakan pakaian kepada manusia. Mari kita menghidupi pakaian yang baru itu. Kita menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap dari kita. Tuhan Yesus memberkati kita.